Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Sylvia Tampu Bolon dengan NIM 0101192054, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas D semester 7, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ini merupakan praktik ceramah dari mata kuliah Praktikum Dakwah yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA, dan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Jihad Fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, walhamdulillahi hatta yarda, walhamdulillahi 'inda ridha, walhamdulillahi ba'da ridha, walhamdulillahi 'ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahlin nar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidul qahhar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mukhtar sallallahu alaihi wasallam ma adlama laylun aw adha anhar, wa radiyallahu an alihi athhar wa sahabatihil kiramil khiyar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya itu nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat ilmu, dan terlebih kita masih merasakan nikmat iman dan Islam hingga detik ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada sang uswatun hasanah Habibullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita ditanya, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Pastinya kita menjawab suka. Allah mengatakan, apabila kamu ingin selamat dari azab yang pedih, aku tunjukkan perniagaan, yaitu dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Bagaimana kita beriman kepada Allah dan Rasulnya? Dengan kita mempercayai dengan sebenar-benarnya iman. Percaya, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakannya dengan perbuatan. Dan itulah hakikat iman yang sebenarnya. Setelah kita beriman kepada Allah, lalu kata Allah, jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Apa itu jihad? Jihad juga bisa kita laksanakan atau kita lakukan dengan memerangi hawa nafsu, dengan kita membantu dakwah Islam, membantu para penghafal Al-Quran dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, membangun masjid, dan lain sebagainya. Nah, jihad dengan harta juga bisa kita lakukan dengan kita memberi makan orang miskin, membantu orang-orang yang kekurangan, membantu anak yatim yang tidak sekolah, kita biayai pendidikannya, kita biayai sandang pangan papannya. Dengan itu juga kita menjadi memudahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga termasuk membantu dakwahnya Islam gitu. Nah, dengan itu juga kita bisa dengan mudah membuat mereka dengan mudahnya beribadah kepada Allah dengan bantuan-bantuan harta yang kita berikan tersebut begitu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Shadaqallahul azim.
Apa kata Allah? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan enggan mendorong memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan harta. Fawailul lil musallin, kata Allah. Jadi ada orang yang sholat tapi dia celaka dalam sholatnya. Kenapa? Karena dia memiliki kehidupan yang berkecukupan, harta yang berkecukupan, sementara tetangganya kelaparan, kekurangan. Nah, sholatnya memang tidak pernah tinggal, ibadah-ibadah rutin ia laksanakan. Akan tetapi tetangganya kelaparan, dia enggan menolong, dia tidak peduli begitu. Nah, inilah yang dikatakan abai terhadap tetangganya, dan inilah yang dikatakan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, sholat itu bukan hanya ibadah fisik saja, akan tetapi kita aplikasikan dalam bentuk kehidupan sehari-hari, seperti kita berbuat baik pada tetangga, berbuat baik kepada masyarakat, membantu orang-orang di sekeliling kita, dan lain sebagainya. Itulah salah satu bentuk jihad yang bisa kita lakukan, berjihad dengan harta, membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, selanjutnya setelah berjihad dengan harta, kata Allah, jihad dengan jiwa. Wa anfusikum. Berjihad dengan jiwa bagaimana? Nah, apabila kita tidak mampu berjihad dengan harta, kita tidak mumpuni, kita tidak memiliki kecukupan harta begitu, maka kita bisa melakukan jihad itu dengan jiwa. Wa anfusikum, kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan jiwa itu bagaimana? Nah, kita bisa melakukannya dengan menjalankan ibadah yang telah Allah perintahkan, berjihad dengan menuntut ilmu. Kalau kita sebagai anak, kita berbakti kepada orang tua, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya. Jihad dengan harta, jihad dengan jiwa, beriman kepada Allah. Nah, apabila itu sudah kita laksanakan, Allah katakan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu lebih baik bagi kamu apabila kamu mengetahuinya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui bahwasanya dengan kita beriman kepada Allah, menginfakkan harta kita jalan dakwah, menginfakkan atau berjihad dengan jiwa kita dengan menuntut ilmu, itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka, dari azab yang pedih. Pastinya kita mendapatkannya dengan ilmu gitu. Nah, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, untuk kita mengetahui kebaikan-kebaikan yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih, pastinya kita memperolehnya melalui ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk beribadah kepada Allah. Nah, salah satunya yaitu dengan jihad fi sabilillah, berjihad dengan harta dan jiwa semampu dan sebisa kita. Hanya kita jaga saja niat kita agar apapun yang kita laksanakan hanyalah bergantung kepada Allah dan mengharapkan ridhonya Allah. Karena seperti hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu
segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Semoga Allah senantiasa menjaga niat kita, dan semoga Allah terus menjaga hati kita agar kita tetap berada kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.